Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi abadan sarmada. Rabbi shrah sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqah aqwalana. Kaifa halukunna ya ayyatuhat thalibat? Bagaimana kabar kalian semua, wahai anak-anakku? Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu berada dalam kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di majelis ilmu yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allahu yubarik fi majlisina al-yawm, dan semoga Allah memberkahi majelis kita pada hari ini, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di hari ini. Insyaallah fi hadzal liqa sanadkhul ila dirasatina, yakni dirasatul hadits. Insyaallah dalam pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua, kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran hadits. Tapi sebelumnya Ustazah ingin memberitahukan bahwa kitab yang kita pakai dalam pelajaran hadits ini adalah kitab Hifdzul Mutun. Ini dia kitabnya, Ustazah akan perlihatkan. Nah, ini kitab yang akan kita pakai, yaitu kitab Al-Mutun Al-Muqarrarah li Hifdzi. Jadi kitab ini yang akan kita pakai di semester ini. Adapun pelajaran hadis itu terdapat di halaman 77, ya. Jadi pelajaran hadis terdapat di halaman 77, yaitu di sana ada mutun dari hadis al-arba'in an-nawawiyah. Sekarang kalian boleh buka, ambil kitabnya kalau belum ada kitab di depannya, terus buka as-safhah atau halaman 77. Bismillah, nabda ad-dirasah. Bismillah, kita mulai pelajarannya. Al-liqa ats-tsani, pertemuan kedua. Insyaallah fi hadzal liqa, insyaallah di pertemuan kali ini Ustazah akan memberitahukan atau menjelaskan al-awwal thariqatu hifdzil hadits, yaitu sistem hafalan. Jadi bagaimana kita menghafal dan bagaimana sistem setorannya akan Ustazah jelaskan. Terus yang kedua, syarhul ahadits, yaitu penjelasan hadits. Jadi karena di semester ini, yaitu di kelas 7 ini, tuntutan kalian itu adalah untuk menghafal hadis-hadis, yaitu hadis-hadis al-arba'in an-nawawiyah. Adapun untuk syarh, ini hanya sunnah saja ya. Tapi di sini insyaallah Ustazah akan menjelaskan hadis-hadis al-arba'in an-nawawiyah secara umum, bukan secara detail atau secara khusus. Jadi ini tujuannya untuk memudahkan kalian dalam menghafal hadis al-arba'in an-nawawiyah. Jadi begitu ya. Sebelum kita menghafal hadis, ini ada keutamaan atau ahamiyatu hifdzil hadis, keutamaan menghafal hadis. Pertama, annal hadis huwa masdarul Islam. Hadis itu adalah sebagai sumber agama Islam setelah Al-Qur'an. Jadi yang pertama sumber atau pedoman kita yang pertama adalah Al-Qur'an dan hadis, yang kedua adalah hadis. Jadi kalau kita sebagai umat Islam, berarti ya kita harus menghafal dan memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga dengan menghafal kemudian memahaminya,
kita lebih bisa untuk mencintai sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Thumma atsani, terus yang kedua, asasuddinil Islam. Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini di dalamnya mencakupi atau di dalamnya itu berisi tentang pokok-pokok ajaran Islam. Jadi di dalamnya hadis-hadisnya itu berisi tentang landasan-landasan Islam dari mulai rukun iman, rukun Islam. Jadi bagi siapa yang memperdalam ilmu agama Islam ini wajib mengetahui landasannya. Jadi itulah keutamaan menghafal hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Adapun sistem untuk menghafal hadis, pertama, insya Allah di semester ini kita akan menghafal hadis dari hadis 1 sampai hadis 25. Ya. Terus yang kedua, at-taqdim marrah wahidah fi usbu. At-taqdim yaitu setoran marrah wahidah satu kali fi usbu, dalam satu minggu. Jadi di mata pelajaran hadis kalian semua akan menyetorkan hafalan kalian. Insya Allah sistem setorannya melalui FC, yaitu video call melalui WA. Insya Allah Ustazah akan menghubungi kalian. Adapun hadis yang dihafal yaitu jadi seperti ini sistemnya. Ustazah hari ini akan mengirimkan makto atau video yang isinya itu tentang penjelasan hadis. Nah, misalnya Ustazah akan menjelaskan dari hadis pertama sampai hadis yang ketiga secara umum ya penjelasannya. Nah, kemudian di minggu yang akan datang kalian setoran hadis ini yaitu hadis 1 sampai 3 kepada Ustazah. Gitu. Dan seterusnya. Kemudian kemudian nanti Ustazah kirimkan video lagi dari hadis berapa? Dari hadis 4 sampai 5 sampai 7 misalnya. Berarti kalian nanti minggu depan harus menghafal hadis 4 sampai 7 gitu. Jadi setorannya itu pada jam mata pelajaran hadis ya. Kalau tidak cukup di mata pelajaran hadis, insya Allah sisanya berarti setelah zuhur. Misalnya mata pelajaran hadis habis misalnya, tapi semuanya belum setoran, berarti setorannya diundurkan setelah zuhur yaitu jam 1. Jadi pokoknya siap-siap setiap pelajaran hadis kalian harus menyetorkan hafalan. Nanti Ustazah akan beritahukan untuk minggu ini dari hadis berapa sampai hadis berapa gitu ya. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Iftahna al-kitab, buka bukunya. Al-hadis al-awwal. Al-hadis al-awwal an-niyah. Hadis pertama tentang niat. Ini hadisnya. Sekarang kalian simak dulu ya hadisnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu فهجرته ومن كان لدنيا يصيبها أو
Hadal hadis al-hadis al-awwal an-niyat. Jadi hadis pertama ini tentang niat. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Abi Hafsin ay Abu Hafsin. Man huwa Abu Hafsin? Siapa Abu Hafsin? Kalau ditanya siapa Abu Hafsin berarti siapa? Umar bin Khattab. Ini laqab atau kunyah Umar bin Khattab itu adalah Abu Hafsin. Qala Umar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Innamal a'malu binniyat. Innama sesungguhnya al-a'mal binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan binniyat tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, barang siapa kanat hijratuhu, kanat hijrahnya, dulu hijrahnya ilallahi wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya, karena untuk mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan mendapatkan balasannya, yaitu keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, yang ingin dia dapatkan, awimro'atin, atau imro'ah itu perempuan, yang kihuha, yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan gitu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis pertama ini, pertama, setiap amalan itu tergantung niatnya. Jadi ketika kita mau mengamalkan apapun, ketika kita mau melakukan sesuatu, yuk kita perbaiki niat. Misalnya ketika kita mau membantu orang tua, berarti niatkan untuk birrul walidain. Ketika kita ingin tidur, berarti niatkan untuk istirahat, sehingga kita nanti besok pagi bisa beribadah lagi gitu. Karena sesuatu itu diganjar atau dibalas tergantung niatnya. Nah, setiap orang akan mendapatkan apa yang niatkan. Kalau kita niatnya baik, maka yang kita dapatkan juga adalah kebaikan. Tapi kalau niat kita salah, maka yang kita dapatkan juga adalah kesalahan. Jadi ketika kalian ingin melakukan sesuatu, yuk kita perbaiki. Sekarang ketika kita mau belajar nih, belajar online. Nah, kita niatkan, ya Allah, niatku untuk menuntut ilmu, maka mudahkanlah segala urusanku. Maka Allah akan mempermudah segala urusannya. Begitu. Hasanah. Summa al-hadits al-thani anil Islam wal iman wal ihsan. Kemudian hadis yang kedua tentang Islam, iman dan ihsan. Nah, di dalam hadis ini hadis yang sangat panjang, akan diperjelas apa sih artinya Islam itu, apa sih artinya iman itu, dan apa sih artinya ihsan itu. Nah, sebelumnya kita simak hadisnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayad ath-thiyab shadidu sawad ash-sha'r la yura 'alayhi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad
حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Baik. Al-Hadits Ats-Tsani ini yaitu menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Jadi di sini akan dijelaskan apa itu iman dan apa itu Islam dan apa itu ihsan. Bismillah. Qala Umar radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami nahnu julusun duduk-duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin, pada suatu waktu, ittala'a alaina rajulun, kemudian datanglah seorang laki-laki, rajulun, laki-laki, syadidu bayadith thiyab, syadid bayadith thiyab, laki-laki itu mengenakan baju yang sangat putih, syadidu sawadis sya'ri, dan berambut hitam, yang sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh atau perjalanan safar, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada yang tahu dari kita, dan tidak ada yang tahu dia dari kita satupun. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk, jalasa
di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'asnada, kemudian dia menempelkan asnada rukbatayhi, kedua lututnya, ila rukbatayhi, kepada lutut Rasulullah SAW. Wa wada'a, dan menyimpan kaffaihi, kedua tangannya, ala fahidaihi, di atas paha Rasulullah SAW. Wa qala, dan berkata rajul, laki-laki itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, ahbirni anis Islam, beritahukan aku tentang Islam. Nah, ini penjelasan tentang apa itu Islam. Faqala Rasulullah SAW, kemudian al-Islam an tashhada an la ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah, yaitu Islam itu adalah syahadat, yaitu dengan agar kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah, wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa tu'tiz zakat, dan menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan saum di bulan Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah ini istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu. Ya, berarti ini tentang Islam. Apa itu Islam? Islam itu adalah ini, antasyhada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta, maka laki-laki itu menjawab sadaqta. Jadi laki-laki itu mengatakan kamu benar gitu ya Rasulullah. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Tapi kemudian kata Umar, saya terkejut. Umar dan sahabat-sahabatnya kami terkejut ya. Kenapa? Karena laki-laki ini bertanya, kemudian membenarkan jawaban Rasulullah gitu. Kemudian laki-laki itu bertanya kembali. Qala fa'ahbirni 'anil iman. Sekarang bertanya tentang al-iman. Qala, maka Rasulullah berkata, al-imanu an tu'mina billah. Iman itu an tu'mina billah, agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, bahwa Allah yang berhak untuk disembah, bahwa Allah Razzaq yang memberikan rezeki kepada kita semua, dan beriman bahwa Allah itu ada, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Jadi kita harus percaya bahwa di sekeliling kita ada malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat segala amal baik kita, yang senantiasa mengawasi kita. Ketika kita berbuat yang buruk, maka malaikat itu akan mencatat amalan buruk kita. Ketika kita berbuat yang baik, maka malaikat juga akan mencatat perbuatan kita. Jadi ketika kita mau beramal, maka harus berhati-hati ya, karena setiap amalan yang kita lakukan di dunia pasti akan diperhitungkan di akhirat nanti. Terus apa itu iman? Antu'mina billah, agar beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat. Harus beriman bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman terhadap qada,
qada dan qadar, khairihi baik itu yang baiknya, wa syarrihi baik itu yang buruknya. Gitu. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kul katakanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita mendapatkan nikmat, kul berkatalah alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Jadi kita harus mempercayai bahwa yang ditakdirkan Allah untuk kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Kita hanya berusaha dan yang terakhirnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala terus qala kemudian laki-laki itu berkata sadaqta, kamu benar. Qala kemudian laki-laki itu bertanya kembali, fa'ahbirni anil ihsan. Nah, sekarang ihsan apa sih itu ihsan? Qala maka berkata Rasulullah SAW, al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah. Agar kamu beribadah kepada Allah seperti kamu melihatnya secara langsung. Fa illam takun tarah, nah apabila kamu tidak melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Jadi ketika kita ingin beribadah, misalnya nih kita mau melaksanakan sholat, berarti kita harus menghadirkan hati kita bahwa Allah itu melihat kita. Jadi jangan sampai pikiran kita kemana-mana. Ketika mau sholat, Allah melihat kita, Allah melihat kita. Jadi harus dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Tuh. Anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Qala kemudian laki-laki itu bertanya kembali, fa'ahbirni an-sa'ah, beritahukan aku tentang as-sa'ah. Mana sa'ah di sini makna arti dari sa'ah di sini yaitu yaumul qiyamah. Jadi beritahukan aku tentang yaumul qiyamah. Qala Rasulullah berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Artinya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya gitu. Qala kemudian laki-laki itu bertanya kembali, fa'ahbirni an amaratiha. Amaratiha itu alamat, jadi ciri-ciri as-sa'ah, ciri-ciri yaumul qiyamahnya. Qala maka Rasulullah SAW menjawab, antalidal ammah, jika seorang hamba melahirkan robbataha yaitu tuannya, wa antarul hufata, dan ketika kamu melihat seseorang bertelanjang kaki, urata, tidak memakai pakaian, al-alata ri'a asyai, dan pengembala al-alah yaitu orang miskin, ri'a asyai yaitu pengembala domba, yatatawaluna berlomba-lomba fil bunyan dalam membangun bangunan-bangunan atau meninggikan bangunan-bangunan. Summan tolako, laki-laki itu intolako pergi, intolako yang taliku maknanya pergi. Falabistu maliyan, maka falabistu siapa? Kemudian kata Umar, kemudian aku terdiam. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu, kata Umar,
Allahu wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Qala, Rasulullah berkata, fa innahu, sesungguhnya dia Jibrilu. Dia itu adalah Jibril, malaikat Jibril. Atakum, yang datang kepada kalian, yu'allimukum, untuk mengajarkan dinakum, agama kalian. Alhamdulillah. Summa al-hadits ats-tsalits. Al-hadits ats-tsalits anil arkanil Islam, rukun Islam. Nah, sekarang kita dengarkan dulu ya hadisnya. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. نعم، هذا الحديث يعني الحديث الثالث يتعلق بأركان الإسلام، itu tentang rukun Islam. Jadi hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam, ini hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islam, Islam itu dibangun ala khamsin, atas 5 perkara. Ya, ini rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5 kan? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat. Berarti syahadat, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Wa hajjil bait, dan haji ila baitullah. Wa shaumir Ramadan, dan saum di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, laqad tama hadzal liqa. Alhamdulillah, telah selesai pertemuan kita di hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Nah, berarti tadi apa? Perbaiki setiap kita ingin beramal. Alhamdulillah, di hari ini kita udah tahu hadis tentang niat, terus hadis tentang yang menceritakan tentang apa itu iman, apa itu ihsan, dan apa itu Islam. Terus kita juga sudah tahu hadis tentang rukun Islam. Barakallahu fikunna, syukran ala husni ihtimamikunna. Yang terakhir, jangan lupa hafalan hadisnya ya. Minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, kalian harus store
hadis 1 sampai hadis 3. Jadi hadis tadi hadis apa? Hadis tentang niat, hadis tentang iman, Islam dan ihsan, terus hadis tentang rukun Islam. Nanti Ustazah akan menghubungi kalian. Menghubungi kalian melalui FC video call, insyaallah. Ditunggu ya, jangan lupa hafalannya ya. Bismillah. Wahada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.